Sejarah lahirnya kekristenan di suku Batak. Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Mereka memegang teguh tradisi dan adat. Pada masa lampau, orang Batak tidak suka terhadap orang luar atau Barat Sibotar Mata karena mereka dianggap sebagai penjajah. Selain itu teman, ada paham bagi mereka bahwa orang yang berada di luar suku mereka adalah musuh. Sebab masa itu sering terjadi perang antar suku. Sebelum Injil masuk, suku Batak memiliki kepercayaan formalim. Kehidupan agamanya bercampur teman, antara penganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan magi. Ada banyak nama dewa atau begu atau setan yang disembah, seperti Begu Jau atau dewa yang tidak dikenal orang, Begu Atuk atau dewa yang memukul kepala seseorang sebelum ia mati, Begu Seherut atau dewa yang membuat orang kurus tinggal kulit, dan lainnya. Kisah dimulai dari Nommensen teman. Pada tahun 1846, saat berusia 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan. Sewaktu dia bermain kejar-kejaran dengan teman sebayanya, ia ditabrak kereta kuda yang menggilas kakinya sampai patah. Nah, keadaan yang demikian memaksanya berbaring di tempat tidur berbulan-bulan lamanya teman. Waktu itu dalam doanya, Nommensen menginginkan kesembuhan dan berjanji, jika dia disembuhkan, maka ia akan menjadi pemberita Injil. Setelah kakinya sembuh, Nommensen kembali menjadi buruh tani untuk membantu keuangan keluarganya karena ayahnya telah meninggal. Nah teman, pada usia 20 tahun, Nommensen berangkat ke Barmen, untuk melamar menjadi penginjil. Selama 4 tahun dia berlatih di seminari, dan sesudah lulus ia akhirnya ditabiskan menjadi pendeta pada tahun 1861. Dia ditugaskan oleh RMG ke Sumatera dan tiba pada tanggal 14 Mei 1862 di Padang. Dia memulai misinya di Barus. Dengan kerinduan, ia mendapat izin untuk menetap di wilayah Toba. Namun pemerintah kolonial tidak mengizinkan dengan alasan keamanan. Oleh sebab itu teman, dia bergabung dengan penginjil-penginjil lainnya, yaitu misionaris pendeta Heni dan pendeta Klamer, yang telah melayani di wilayah City Rock. Setelah berdiskusi dengan kedua misionaris itu, maka disepakatilah pembagian wilayah pelayanan, dan Nommensen akan melakukan pelayanan di Silindung. Teman, kunjungan pertama ke Tarutung dilakukan pada 11 November 1863. Pada kunjungan pertama ini, Nommensen diterima oleh Opu Pasang atau Opu Tunggul dan tinggal di rumahnya. Dari situ Nommensen kembali ke Sipirok untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelayanannya. Pada pertengahan tahun berikutnya 1864, Nommensen membawa semua perlengkapan beranjak kembali ke Tarutung dan tiba di Tarutung pada tanggal 7 Mei 1864. Nommensen kembali ke rumah Opu Pasang atau Opu Tunggul, namun ia ditolak teman. Nommensen lalu pergi ke desa lain dan sampai di desa Raja Aman dari Lumban Tobing. Nommensen berharap Raja Aman dari Lumban Tobing bersedia mengizinkannya untuk tinggal di atas lumbung padinya. Akan tetapi Raja Aman Lumban Tobing sedang pergi ke desa lain membawa istrinya yang sedang sakit keras teman. Melalui seorang utusan, Nommensen menyampaikan niatnya ini kepada Raja Aman Lumban Tobing. Akan tetapi,